siapa yang mati memperjuangkan Indonesia, siapa yang berperang melawan Belanda, maka dia akan mati syahid. Belanda jahat, tapi ada yang lebih jahat. Belanda hitam, kulitnya warnanya sama dengan kita, hidungnya pesek orang kita, tapi otaknya otak Belanda. Nabi palsu dan Jibril palsu itu berkeliaran di akhir zaman. Pengakuan macam-macam aliran sesat, ajak manusia ke jalan Allah dengan 3 cara. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasara terpecah jadi 72 golongan, umatku terpecah ala salasin wa sab'ina firqah, 73 golongan. Yang selamat siapa ya Rasulullah? 1. Siapa dia? Kita merdeka melawan Belanda itu karena para kiai, para guru dari pondok pesantren, keikhlasan mereka. Mereka yang mengajarkan hubbul watan minal iman, cinta negara, cinta Indonesia adalah bagian dari iman. Siapa yang mati memperjuangkan Indonesia, siapa yang berperang melawan Belanda, maka dia akan mati syahid. Bekerja sama TNI, bekerja sama Angkatan, Jenderal Besar Panglima Bintang 5 Jenderal Sudirman. Datang pasukan Belanda mau menangkap Jenderal Sudirman. Rupanya ada yang berkhianat. Belanda jahat, tapi ada yang lebih jahat. Belanda hitam, kulitnya warnanya sama dengan kita, hidungnya pesek orang kita, tapi otaknya otak Belanda. Di zaman itu mereka lah yang berkhianat. Mereka melapor kepada pasukan Belanda. Di sana ada Jenderal Sudirman sedang dengan pasukannya. Jenderal Sudirman tahu Belanda akan segera datang. Akhirnya pasukannya disuruh duduk berkeliling dan mereka bertahlil afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pasukan Belanda datang lihat, loh orang tahlilan kok. Akhirnya mereka pulang. Pengkhianat itu ditembak mati karena sudah memberikan informasi yang bohong 2 kali. Di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat neraka jahanam sudah menanti. Mati ditembak Belanda, bukan mati syahid, mati konyol. Orang bertanya kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Bintang 5, apa amalanmu wahai jenderal? Wuduknya tidak pernah putus, zikirnya tidak pernah putus, solatnya tidak pernah tinggal. Orang beginilah yang sanggup memperjuangkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari pahlawan memang betul 10 November hari pahlawan. Jangan lupa sebelum 10 November 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? 22 Oktober para ulama dari pondok pesantren mengeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Mereka lah yang berteriak Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting. Yang bisa meneriakkan Allahu Akbar mereka yang sedang puasa, mereka yang takut kepada Allah. Orang kenyang tidak bisa berteriak Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesantren bukan sarang radikal, pesantren bukan sarang teroris, pesantren adalah sarang para pencinta
negara kesatuan Republik Indonesia. Merah darahku, putih tulangku. Tapi ketika sampai di pesantren Minhajul Abidin, merah karpetku, putih jubahku. Indonesia kita jaga. Selama pesantren masih ada, insya Allah bendera merah putih masih akan tetap berkibar. Seorang filosof dari Jerman tidak percaya pada agama, namanya Nietzsche, akhir hayatnya kena penyakit, malu saya mau menyebutkan penyakitnya, kemaluannya bernanah karena seks bebas, akhirnya gila dan mati dalam keadaan gila, namanya Nietzsche, tapi bukunya menjadi pegangan orang di Eropa. Kata dia, Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Anak pesantren membantah itu, nggak perlu pakai makalah, nggak perlu pakai kitab, cukup dengan satu dari sifat 20 terbantahkan. Apa sifat yang membantah ucapan Nietzsche? Wujud, tidam, bako. Wujud ada, idam tidak berawal, bako tidak berakhir. Kalau dia Tuhan maka dia tidak berakhir. Kalau dia berakhir mati berarti bukan Tuhan. Makanya kalau anak-anak pesantren ini tidak semuanya jadi ustadz, mesti ada yang masuk jadi polisi, masuk ke dalam intelijen, masuk ke dalam eksekutor, masuk dalam eksekusi, masuk ke dalam legislatif, supaya apa? Otak mereka, mantik mereka, ilmu mereka digunakan. Muncul aliran sesat, ngaku Jibril, saya adalah Jibril. Yang satu lagi muncul aliran sesat di sana, ngaku Nabi. Polisinya tamat pesantren, Jibril sama Nabi ditangkap, dikonfrontir di ruang berbeda, habis itu dipertemukan. Kamu Jibril? Iya. Pernah ketemu Nabi? Enggak. Berarti bohong, karena kalau Nabi berarti pernah ketemu Jibril. Polisi yang paling hebat di dunia, Kepolisian Republik Indonesia, bisa nangkap Jibril dan bisa nangkap Nabi. Nabi palsu dan Jibril palsu itu berkeliaran di akhir zaman. Pengakuan macam-macam aliran sesat bisa ditangkap semuanya. Anak pesantren nggak perlu ngamuk-ngamuk, yang penting pakai dalil. Ada orang yang ngaku Nabi, kata dia, Nabi kamu siapa? Nabi kami namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu Nabi jadul. Ada Nabi yang last edition, Nabi terbaru. Siapa namanya? Ahmad. Ini ayatnya. Ya'ti mimba dismuhu Ahmad. Nabi yang terbaru itu bukan Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Siapa orang? Ini orangnya Ahmad. Ahmad ngaku Nabi. Anak pesantren nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai nadham, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, cukup pakai logika akal. Oh, jadi kalau nama kamu Ahmad, kamu Nabi? Iya. Kalau gitu ada lagi Nabi setelah Ahmad. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Idza jaa Nasrullah. Ini orangnya. Kalau gitu ada lagi Nabi yang terbaru setelah Nasrullah. Di akhir-akhir juz amma. Siapa namanya? Somad. Ini ayatnya jelas. Qul huwallahu ahad. Allahus. Ini orangnya.
Orang yang menggunakan logika akal jangan dibantah pakai ayat, tapi pakai akal juga. Mereka belajar mantik, mereka belajar filsafat Islam, mereka belajar penggunaan pemikiran untuk menolak. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia ke jalan Allah dengan 3 cara. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nggak mempan dengan hikmah, nggak mempan dengan mau'izatil hasanah, debat mereka. Wajadilhum, debat. Tapi anak pesantren bukan dengan sumpah serapah, bukan dengan cara kasar. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Masjid ada, kiai ada, santri ada, kitab kuning ada, manhaj. Ini yang paling penting. Banyak orang bisa baca bahasa Arab, banyak yang bisa baca kitab, tapi tidak punya manhaj. Kita punya manhaj, manhajnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terpecah jadi 72 golongan. Waftaraqat ummati, umatku terpecah ala 73 firqah, 73 golongan. Yang selamat siapa ya Rasulullah? 1. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabatku. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita semua ini insya Allah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan ragu tentang ini. Bapak ibu yang ragu juga dengan ahlus sunnah wal jamaah yang sudah definisikan para ulama. Akidahnya Abul Hasan al-Ash'ari, fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah yang dipelajari di pondok pesantren.